Baik teman-teman semua, mari kita ambil sikap berdoa. Kita berdoa bangsa kita Indonesia. Biarlah Tuhan Baik saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan belajar sedikit dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelum kita membaca dan juga merenungkannya, saya ajak kita semua untuk kita meminta tuntunan Tuhan di dalam doa. Karena itu mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, di saat ini kami datang di hadapan hadirat-Mu
Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena begitu baik Engkau dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami masih diberikan kesehatan, kemampuan, dan begitu juga waktu yang indah pada saat ini untuk kami mau membaca dan juga merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, Engkau mari bersama-sama dengan kami di tempat ini. Biarlah firman Tuhan ini dapat kami baca dengan baik dan juga kami renungkan dengan baik. Dan biarlah firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami setiap hari. Ini doa dan sembahyang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Firman Tuhan yang datang pada kita saat ini saya ambil di dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Galatia pasal yang kelima ayatnya yang ke-13. Sekali lagi, Galatia pasal yang kelima ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan dengan perikop kemerdekaan Kristen. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang boleh membaca dan juga mau merenungkan dalam kita punya kehidupan setiap hari. Baik, shalom kawan-kawan semua. Hari ini firman Tuhan yang datang pada kita diberikan tema besar. Temanya adalah hidup di dalam kemerdekaan. Kalau kita berbicara soal tema kita, hidup dalam kemerdekaan, ada sebuah pertanyaan yang timbul dalam pemikiran saya. Begini, kehidupan seperti apa yang menggambarkan bahwa kita ini sudah hidup dalam kemerdekaan? Bagaimana kita harus hidup menjalani kehidupan sehari-hari? Tentu kalau kita berpikir, orang yang kalau sudah dalam keadaan merdeka, itu pasti dia punya hidup akan berbeda dengan dia punya kehidupan yang sebelum dia mengalami atau mendapat kemerdekaan. Misalnya situasi atau dia punya cara, gaya, pemikiran, perilaku, perkataan itu pasti berbeda. Contohnya, kalau kita lihat bangsa kita, bangsa Indonesia, kalau dong sebelum mendapat kemerdekaan itu dong hidup dalam jajahan. Melakukan apa-apa itu harus sesuai dengan orang yang menjajah punya kehendak. Kita dipaksa kerja ini, kerja itu. Namun setelah mendapat kemerdekaan, mereka mendapat sebuah kebebasan, mampu melakukan dong punya kehendak sendiri tanpa harus ikut orang lain, punya paksaan dan sebagainya. Jadi ada perbedaan antara kehidupan sebelum kemerdekaan dan juga setelah kehidupan mendapat kemerdekaan. Saudara-saudara yang terkasih, kita melihat kata kemerdekaan itu sendiri. Kemerdekaan itu memiliki arti bebas, tidak terikat dan lepas dari segala tuntutan. Jadi kemerdekaan adalah sesuatu yang sangat berharga. Banyak orang yang rela mati demi mendapat kemerdekaan. Orang Kristen atau orang-orang yang percaya kepada Kristus juga melihat kemerdekaan sebagai sesuatu yang sangat berharga. Kenapa? Karena Kristus
membebaskan kita dari hukuman dan kuasa dosa. Itu sesuatu yang berharga dalam kehidupan orang-orang Kristen. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kita manusia menang atas kuasa dosa dan maut. Bukan sesuatu yang gampang lah untuk dilakukan, tetapi Kristus mampu melakukan itu. Kalau kita manusia tentu tidak mudah. Dan kemerdekaan yang terjadi dalam kehidupan orang Kristen itu semata-mata merupakan anugerah dari Tuhan Yesus. Pengorbanan itu merupakan harga yang sangat mahal. Kalau kita berpikir kita manusia di dunia ini, kita memiliki uang yang banyak, kita tidak mampu untuk membeli apa yang sudah Tuhan lakukan untuk mendapat kemerdekaan itu. Begitu juga dengan perjuangan leluhur nenek moyang kita, terkhususnya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Orang-orang yang saat ini hidup dalam situasi kemerdekaan, dong punya uang itu tidak mampu membeli perjuangan dan pengorbanan itu. Karena itulah dia mahal, sama seperti pengorbanan Kristus. Kita tidak mampu beli dengan kita apa yang kita miliki, harta benda dan sebagainya. Bangsa Indonesia bebas dari para penjajah. Begitu juga dengan orang-orang Kristen, bebas dari kuasa maut. Namun pertanyaan lagi, setelah kita merdeka, apa yang menjadi ciri khasnya? Banyak orang yang salah mengartikan atau memandang kebebasan dari kemerdekaan itu dengan cara-cara yang salah. Oh, karena kita sudah bebas, jadi kita berhak melakukan apa saja. Melakukan ini, itu, tidak ada yang larang. Terkadang ada yang memandang seperti itu. Dengan begitu, ini bisa membawa orang ke dalam dia punya sikap hidup, dia punya perilaku yang salah. Para penjajah sudah pergi. Tetapi kita yang hidup saat ini, justru kita memahami hal-hal yang salah. Dan kita menyakiti orang lain sesama kita, menyusahkan orang-orang terdekat di kita, iri dengki dengan orang lain, sehingga berdampak kepada perkelahian, bahkan juga ada yang berdampak kepada pembunuhan. Kesalahan-kesalahan yang timbul karena makna kemerdekaan, kebebasan yang kita miliki, kita berhak melakukan apa saja, sesuatu yang kita pandang salah dari makna kemerdekaan itu. Hal yang sama juga dilakukan oleh orang-orang yang dimerdekakan oleh Kristus. Kristus membebaskan kita dari kuasa dosa, tetapi karena pemahaman kita yang salah, terkadang kita hidup tidak sesuai dengan kehendak Kristus, kita menyeleweng. Sehingga ini memberikan kesimpulan kepada kita bahwa banyak sekali orang yang memahami kemerdekaan ini dengan salah dan berdampak kepada dong punya kehidupan yang menunjukkan bahwa dong itu sebenarnya belum merdeka. Dong masih melakukan hal-hal yang tidak sesuai, hal-hal yang buruk, hal-hal yang masih menjajah orang lain. Firman Tuhan pada saat ini menunjukkan kepada kita bagaimana untuk hidup sebagai orang yang merdeka. Bagaimana seharusnya kita hidup. Ciri khas kita sebagai orang yang merdeka. Apa yang harus kita lakukan. Dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-13, di situ dia jelas mengatakan bahwa saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Di situ jelas dia mau menunjukkan kepada kita bagaimana kita hidup sebagai orang yang merdeka. Surat ini merupakan surat Rasul Paulus yang dikirimkan kepada jemaat di Galatia. Rasul Paulus memberikan surat ini sebagai suatu didikan, sebagai suatu ajaran, ataupun sebagai suatu nasihat bahwa mereka sudah dimerdekakan, bahwa orang-orang Galatia itu sudah dimerdekakan oleh Kristus. Mereka sudah menjadi orang yang merdeka karena iman kepada Tuhan.
Mereka sudah meninggalkan hidup yang lama, yaitu hidup dalam dosa, kejahatan, dan nafsu kedagingan, lalu menjadi orang yang takut akan Tuhan. Rasul Paulus di sini mau menekankan kepada mereka bahwa ketika mereka sudah menjadi orang-orang yang merdeka oleh karena Kristus, maka mereka tidak boleh sekali-kali kembali kepada dong punya kehidupan yang lama. Yang seperti yang tadi sudah saya sebutkan, bahwa dong hidup dalam dosa, dong punya kejahatan-kejahatan yang dong buat, kemudian dong pun nafsu kedagingan. Itu yang mau ditekankan. Kalau kamu sudah merdeka, kamu harus hidup begini. Jadi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak boleh kembali kepada kamu punya kehidupan yang lama, yaitu kehidupan yang justru merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, menyakiti Tuhan. Jemaat di Galatia harus mempunyai satu pendirian yang kokoh, harus berpegang teguh pada firman Tuhan dan membawa sukacita bagi semua orang percaya. Paulus mengatakan bahwa barang siapa menyangkal imannya dan meninggalkan dia, maka dia akan memperoleh ganjaran. Dia akan dapat dia punya bagian tersendiri. Karena ketika dia hidup dalam situasi di mana dia sudah dimerdekakan, tapi dia tetap hidup dalam kehidupan yang lama, Tuhan akan melihat itu. Ini saya suka lu merdeka, tapi lu hidup suka lu saja, masih dia hidup yang lama, maka saya akan kasih lu dia pembagian yang setimpal. Saudara-saudara yang terkasih, di sini ada beberapa hal yang penting yang perlu kita lihat bersama. Di sini ada sebuah kata yang mengatakan kepada kita bahwa kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kita dipanggil untuk merdeka. Kita coba lihat secara dalam lagi mengenai kata dipanggil. Dalam mencapai suatu kemerdekaan, tentunya kalau kita tahu, yang kita tahu itu pasti orang membutuhkan satu perjuangan. Kemudian selain perjuangan ada pengorbanan. Kita bisa melihat contohnya, kita punya nenek moyang yang dulu berjuang dan mengorbankan dirinya melawan para penjajah hanya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi jelas di situ ada hal penting, yaitu pengorbanan dan juga perjuangan. Kalau tidak ada ini dua, tentu orang sangat susah atau kadang mungkin tidak akan mampu untuk mencapai kemerdekaan. Jadi ini hal itu sangat penting. Tetapi kita lihat dalam firman Tuhan di sini, firman Tuhan mengatakan bahwa kita dipanggil untuk merdeka. Bukan kita harus berjuang dan berkorban untuk merdeka. Tetapi di sini kita dipanggil. Kemudian kita bertanya, kok kita hanya dipanggil? Terus yang berjuang dan yang berkorban siapa? Ya pasti kita tahu. Yang berjuang dan yang berkorban untuk kemerdekaan kita tuh hanya Tuhan. Hal ini menggambarkan sekaligus mau mengingatkan kepada kita bahwa kemerdekaan atas dosa hanya karena Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain yang melakukannya. Di sini juga membuktikan betapa baiknya Tuhan. Kita berada di posisi yang kita cukup duduk diam, manis, dan terima saja. Tidak susah. Karena itu, janganlah kita berlaga seperti kita yang ada di posisi berjuang dan berkorban. Kemudian kita tidak menghargai Tuhan. Janganlah seperti orang-orang yang tidak menghargai perjuangan nenek moyang di medan perang untuk memerdekakan bangsa ini dengan hidup merusak bangsa ini. Begitu juga dengan janganlah kita seperti orang-orang yang tidak menghargai perjuangan dan pengorbanan Tuhan untuk kemerdekaan kita, dengan terus hidup dalam hal-hal yang buruk, hidup dalam dosa, kedengkian, kejahatan. Kalau kita berbuat seperti itu, maka kita berada di posisi kita sombong,
dengan apa yang kita dapat. Padahal kita tidak buat apa-apa, yang buat itu Tuhan. Itu kita bisa ambil contoh, dia punya gambaran tuh seperti kebanyakan anak-anak kuliah lah, yang menghabiskan dia punya orang tua punya uang dengan berfoya-foya di rantauan. Mereka berada di posisi seolah-olah mereka yang mempunyai segala macam, mempunyai uang ini itu. Padahal ternyata dong punya orang tua yang ada bekerja keras, misalnya di kampung, menanam hasil dari usaha ini itu untuk dong punya sekolah, tapi ketika kirim uang datang, nah, dong pakai untuk foya-foya. Gambarannya seperti itu. Jadi Tuhan yang bekerja dan berjuang, berkorban untuk kita, tapi kita kadang salah untuk melakukan atau memaknai kita punya kehidupan dengan kita berpikir seolah-olah kita yang melakukan semuanya itu. Kita membanggakan diri kita, melupakan Tuhan dan berbuat sesuatu yang sesuka hati, sesuai keinginan kita. Dan justru itu salah lagi. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau kita hanya tinggal diam dan menerima kemerdekaan itu, maka sikap kita yang harus kita lakukan adalah melakukan sesuatu yang benar, hidup sesuai dengan Tuhan pun kehendak yang seperti apa. Pada pembacaan yang berikutnya, di situ jelas mengatakan bahwa janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Dan yang kedua, kita harus melayani seorang akan yang lain berdasarkan kasih. Hidup dalam kemerdekaan yang seperti itu. Jangan berbuat dosa dan melayani seseorang dengan penuh kasih. Berbicara tentang kehidupan dalam kemerdekaan yang tanpa berbuat dosa. Mengenai kebebasan yang sudah Tuhan berikan lewat kemerdekaan, janganlah dipakai untuk berbuat dosa. Kemerdekaan yang sudah kita terima cuma-cuma, jangan digunakan buat memuaskan hawa nafsu. Kasih karunia Tuhan tidak boleh disalahgunakan. Begitu juga dengan menyalahgunakan pengorbanan Tuhan di kayu salib. Ia mati, kemudian ia bangkit. Namun sebaliknya, seluruh kebebasan yang kita miliki sekarang, biarlah digunakan untuk memuji Tuhan, menyembah dan memuliakan Tuhan. Dengan kembali menyadari bahwa kita tidak buat apa-apa. Kita cuma dipanggil untuk menerima kemerdekaan itu. Tuhan sudah melakukan semuanya untuk kita. Kembali mengingat itu. Dan yang berikutnya adalah layani seorang akan yang lain dengan kasih. Pengorbanan Tuhan di kayu salib untuk kemerdekaan itu adalah satu bentuk pelayanan yang Ia lakukan, terkhususnya untuk kita manusia. Itu menjadi satu contoh yang Ia mau tunjukkan kepada kita, bagaimana kita harus melayani. Ia memberikan nyawanya dan Ia menebus dosa kita dengan darahnya yang mahal. Seorang yang melayani dengan kasih adalah satu pertanda orang Kristen yang takut akan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali melihat dalam tema kita saat ini, yaitu hidup dalam kemerdekaan. Dengan pertanyaan yang timbul bahwa apa yang menggambarkan sehingga kita tuh hidup dalam kemerdekaan. Yang menggambarkan kalau kita sudah hidup dalam kemerdekaan adalah kita tidak boleh berbuat dosa lagi, dan kita harus terus melayani satu sama lain dengan penuh kasih. Karena wujud pengorbanan Tuhan untuk memerdekakan kita adalah bentuk pelayanannya, karena Ia mengasihi kita. Kita melihat bahwa hukum yang utama dan terutama itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu.
Kemudian yang sama dengan itu adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mengasihi sesama kita manusia dalam kehidupan kita yang sudah merdeka, maka itu adalah bentuk wujud kita mengasihi Tuhan. Kita saling tolong menolong, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kita tidak merugikan sesama kita. Bahkan mungkin juga ketika kita melakukan semua itu tidak ada iri dengki antara sesama satu dengan yang lain. Kiranya dalam kehidupan kita sehari-hari teruslah menjadi orang yang sudah hidup dalam kemerdekaan. Memaknai kemerdekaan itu dengan baik, memaknai bahwa itu adalah pemberian cuma-cuma dari Tuhan, dan kita tidak boleh sombong dengan melakukan hal yang salah, tetapi marilah kita berbuat sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali lagi kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, karena penyertaan-Mu kami saat ini boleh ada di tempat ini, dan karena penyertaan-Mu juga kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu dan boleh berakhir dengan baik. Karena itu ya Tuhan, Engkau mari terus membimbing dan menyertai kami. Biarlah firman Tuhan ini tetap tinggal dalam kehidupan kami setiap hari. Kami anak-anak-Mu terus diajarkan untuk menjadi seorang yang hidup baik, mengasihi satu dengan yang lain dan tidak berbuat dosa. Karena sebagai seorang yang Kristen, kami telah mendapat kemerdekaan yang cuma-cuma daripada Engkau. Kami terbebas dari kuasa dosa, kuasa maut. Karena pengorbanan-Mu di kayu salib, Engkau mati dan juga Engkau bangkit. Sesuatu yang Engkau lakukan sebagai bentuk wujud pelayanan-Mu. Engkau berjuang dan mengorbankan diri-Mu sendiri hanya untuk demi keselamatan kami, dan kami mendapat kemerdekaan itu. Bapa dalam kerajaan surga, memberkati firman Tuhan ini, biarlah tinggal dalam kehidupan kami dan sekaligus menjadi pedoman dan dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Bapa dalam kerajaan surga, di saat ini juga kami datang, kami menjadikan seluruh pergumulan kehidupan kami, seluruh apa yang kami jalani, apa yang kami alami sehari-hari dalam kehidupan kami. Meskipun banyak hal yang kami lalui, terkadang kami mendapatkan sukacita, bahkan sebaliknya terkadang kami mengalami duka cita. Baik kami yang mengalami sukacita, Engkau mari terus bersama-sama dengan kami dan ajarkan kami untuk terus mengucap syukur bahwa apa yang kami dapat itu semuanya karena Engkau, apa yang kami terima semuanya karena Engkau. Dan ajarkan kami juga untuk kami tidak menyombongkan diri kami akan apa yang kami dapat sebagai bagian dalam kebahagiaan kami. Kami tetap mengingat Engkau, karena tanpa Engkau kami tidak akan dapat sesuatu yang baik bagi kami. Dan ketika kami mengalami duka cita, hari-hari yang buruk, Engkau terus ada bersama-sama dengan kami, terus menjadi sumber kekuatan kami dan penghiburan kami. Dan ajarkanlah kami juga untuk tetap berserah kepada Engkau, dan janganlah kami menjadikan alasan kami mengalami keterpurukan atau kami mengalami duka cita dengan menyalahkan Engkau ya Tuhan. Kami tetap berserah kepada Engkau. Bapa dalam kerajaan surga, di saat ini juga kami datang, kami mendoakan untuk peristiwa dalam kehidupan kami, terkhususnya kehadiran COVID-19 yang sampai saat ini belum henti-hentinya ya Tuhan. Kami mendoakan untuk setiap kami, keluarga berkeluarga, saudara bersaudara, dimanapun kami berada, agar kami tetap diberikan kesehatan, kami tetap diberikan fisik yang kuat, kemampuan, dan ajarkanlah kami juga untuk tetap menjalani setiap protokol kesehatan, agar ketika kami sehat, orang lain yang berada di dekat kami, di sekitar kami juga mengalami kesehatan. Dan mungkin kedepannya kami berharap agar COVID-19 ini bisa cepat berlalu dan kami dapat menjalani
seluruh tugas tanggung jawab maupun aktivitas kami dengan kembali normal ya Tuhan. Segala harapan kami semua agar semuanya cepat baik. Dan untuk orang-orang yang ada dalam keadaan sakit maupun ada yang telah Engkau panggil kembali ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan, kami doakan untuk mereka yang sakit agar bisa cepat kembali mendapat keadaan yang pulih, bertemu bersama keluarga, dan merupakan satu bentuk ucapan syukur atas apa yang mereka dapat dari kesembuhan mereka. Bapa yang di surga, kami juga berdoa bahwa mereka yang mengalami kedukaan, yang terus ada bersama-sama dengan mereka, keluarga berkeluarga, ada dampingi mereka sehari-hari, biar tetap kuat menerima apa yang menjadi keputusan yang ada dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk setiap apa yang kami sampaikan dari hati kami yang tulus, setiap pelayanan yang kami jalani di masa pandemi ini, meskipun kami terbatas, tapi Engkau terus berikan kami semangat yang penuh untuk kami menjalani setiap pelayanan yang ada. Biarlah orang-orang sekitar kami terus terberkati. Bapa dalam kerajaan surga, lengkapi setiap apa yang kami sampaikan dari isi hati kami, karena Engkau mengetahui semuanya itu. Ini doa dan sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus kami telah datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin.